Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan dani-dani al-mukarramun, para alim ulama, para tuan guru, bil khusus adinda sanagda al-mukarram tuan guru Muhammad Hamdani Fikri Khairul Fikri, yang kami hormati sanagda Bapak Kepala Desa Sigerangan beserta sekretaris desa, aparatnya lengkap sekali, luar biasa. Yang kita hormati Bapak Babinsa, Babin Kantipmas, yang hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para penglingsir, para tetua, selaku panitia kancah segenap pengurus masjid yang tiang hormati dan muliakan. Dan niki jak spesial khusus ojo ina-ina yang tiang cintai dan muliakan. Menasa namun dengan nina harus tercintai. Dan mana? Harus tertunah, harus terkangen. Mana bahasan Pak Kades baru niki dia sampai keluar program lebih ina-ina doang mau ia tanda tertunah terkangen. Menasa saat yang cintai dan muliakan ibu-ibu yang hadir di majelis yang mulia ini, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada ngiring ngaturang puji syukur tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Si icanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Saat niki tiang pelunggum sami masih tekican sehat walafiat. Pelunggum sami masih tekican kesempatan, tekican waktu sida Allah Subhanahu wa taala untuk kita terus melakukan kebaikan, meningkatkan amal saleh, memperkuat ibadah tiang pelunggum sami, perkuat iman Islam kita semua. Karena itulah tujuan tiang pelunggum sami irup di dunia niki sami jamaah berbicara tiang pelunggum sami adin terus luai kebaikan, luai amal saleh. Adit sakembe marak doa tiang pelunggum sami senang cemoh bahagia le dunia, kanca bahagia le akhirat. Tiang pelunggum sami dit kayun dit mele bahagia dunia doang. Nunasa semenuan jua dit mele bahagia le akhirat doang, lagu melarat le dunia. Kira-kira tunas Pak Sekdes ini dia bahagia le akhirat lamun sengsara le dunia. Nunasa Bapak Babin berminta ini bahagia le akhirat, sembahyang doang ditini si kandet lapah, boyak kepeng benang, dinara arjelu menah, sibuk boyak kepeng benang, misa. Lamun barak menikah sampai jamaah ditini ya bahagia. Nunasa jadi berminta adil salik dunia tiang pelunggum sami bagus pengelampan, bagus cara erup hubungan kanca batur semeton jari solah, hubungan kanca desida Allah Subhanahu wa taala terus tiang pelunggum sami lakukan. Maka itulah jalan kebahagiaan tiang pelunggum sami di dunia menuju akhirat. Salawat serta salam ngiring tiang pelunggum sami ngaturang tipa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampunat ya abot bersolawat, delek pada malas bersolawat, delek pada ipuh bersolawat. Solawat niki sami jamaah nggih
ia modok, ia murah, ia gampang. Lamun tiang pelunggum sami terus milih pulih kebaikan, ingin terus mendapatkan kemuliaan, jangan berhenti untuk bersolawat tipa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bila mana tiang pelunggum sami marabasan sahabat ngiring bersolawat, terus banyak bersolawat, maka apapun yang tiang pelunggum sami lakukan akan dimudahkan oleh Allah. Dosa banda tiang pelunggum sami akan diampunkan oleh Allah. Dan yang paling pasti lagi sami jamaah, insya Allah tiang pelunggum sami gen pulih syafaatnya di hari kiamat kelak. Nini mami sanag bija jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita harus merayakan maulid? Kembali tiang pelunggum sami melakukan perayaan maulid. Sami jamaah, setiap kehadiran seorang anak atau anak kecil atau cucu atau apapun namanya sami jamaah nggih, tiang pelunggum sami kalau mendapatkan kelahiran anak atau cucu senang atau pendek? Cemoh atau pendek sami jamaah? Semua kita berbahagia. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah ya basan, waladatka ummuka yabna adama bakia wan nasu haulaka yadhakuna surura. Anak Adam ibasan Imam Ali si depada tersogolan eletian inam. Semua yang dilahirkan dari perut ibunya pasti dalam keadaan menangis. Nunasang ibu-ibu pelunggum sami sasampun ngelahiran bija jari, Arab pengalaman dia lahir bija jari melayat mun ngelelek bija huni aran nunasa tahun ngeraos langsung nenten lagu selapuk dengan sak lahir elek tiang inan pasti bagian dalam keadaan menangis. Nabi rahasia sami jamaah, justru lamun nangis kanak niki lahir, itulah obat yang paling ampuh, obat paling mujarab. Untuk siapa? Untuk keselamatan ibunya, untuk kesembuhan ibunya. Nunasang ibu-ibu, saran dengan ngelahiran niki sakit apa ndek? Sakit tutup balung. Nunasang pelunggum berme kulit bercerita dia sakit dengar. Dek tahun ni kulit bercerita Pak Kades, ya Allah, si sakit dengan lamunnya nganakan anak tiang wahidah. Sami jamaah ndek sa tiang nganak. Nggih. Lagu ibu nelek balik sami jamaah nggih. Dari 4 anak si sampun lahir tiang telu di antara bija meniki tiang yang menemani. Kecuali yang ketiga kebetulan waktu itu tiang di Medan sedang MTQ. Baru kemarin tiang balik dari Kalimantan Timur Samarinda setelah 11 hari tiang di situ. Besok pagi tiang ke Sumbawa acara maulid. Hari Senin tiang ke Padang juga acara sampai hari Kamis. Ia bahasa dengan batuk dia mau istirahat dulu, dia semel istirahat. Dia apa alasan tak istirahat nggih? Apalagi niki maulid. Sami jamaah saaran dengan ngelahiran niki sakit. Tiang istri tiang ampur menuntan sakit ele balik mau kaluran. Aluran dulu. Sampai buka wah pira, buka pitu balik ulin teparan. Dia arep buka pitu niki. Berarti terakhir wah balu niki, bukaan balu. Sami jamaah tiang rasakan berbeirab dengan sanyakeun nganak. Tiang sadampingi dengan nganak sami jamaah nggih ni bulung tepugu tebih menibih niki tahu maran kelami niki arab buat ya pih doang selapuan rarak kembeen sin tegel si ibu wanin tahu napi haran niki tiang pokok si sakit nunasa ya gawen tiang berkesimpulan dengan nganak niki ya sakit nggih. Lagu Nabi jadi orang sami jamaah demi nangis kanak niki mbelen mun cemoh ina sembuh penyakit dan perlu malik ya enam owan nunasa jamaah bini tetuna benda anggap paling empada sa paling terdeman mesti pakade saja tetunam setule baru arak sekolah hamil aneh Nabi kena niki tiang adim sak tahun
berbicara berkelampan tiang pelunggum sami, terutama jamaah bini adim Sarawak bijem saya elitian niki nggih adin sak solah, terutama tiang pelunggum sami itu dengan mama mohon maaf lamun seninat nya kan betian milet halus-halus sentan dia kasar-kasar dia kembali meleleh bagus-bagus entar onya-onya entar dende pelih unikanem ujuk dengan sabetian nunasa periak jamaah bini. Kenapa? Karena sakitnya tadi yang katakan disebutkan dalam Al-Quran wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. Ternyata yang terjadi kemudian Nabi wannasu haulaka yadhakuna surura. Ternyata orang-orang yang menunggui kelahiran seseorang bayi tadi semuanya bersuka cita, bergembira. Nunasa itu sanganti bayi sogol jamaah laki cemoh tak pendek. Itu sasogol anak andit yang anak jamaah bini senang apa tidak? Senang. Padahal anak yang kita lahirkan, cucu yang kita tunggu sami jamaah, belum tentu besok ini akan menyelamatkan tiang pelunggum sami. Belum tentu dia ingat kepada pelunggum sami. Belum tentu dia akan doakan kita. Nunasa, lagu kempen tetap bertunah kangen, tetap berbela bantal, tetap berperiak, berembe-rembe kenakal seorang anak jari, berembe-rembe ketelen, tetap solah unikan sami jamaah. Kenapa? Itulah orang tua. Maka kalau kita mendapatkan kelahiran anak saja begitu cinta kita, bagaimana dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak Ibu, dalam riwayat kita pernah mendengar Abu Lahab itu adalah orang yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah Abi Lahab. Walaupun yang disebut tangannya, yang dimaksud adalah pribadi Abi Lahab. Celaka dia. Kenapa? Karena dialah yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah, dialah yang menghina Rasulullah, dialah yang mencaci maki, bahkan mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ternyata di saat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dikabari tentang kelahiran anak saudaranya. Karena Abu Jahal niki bersemeton kaca Abdullah ibn Abdul Muttalib, bapak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta cerita sama jamaah, Abu Lahab, dia bahasa Suwaibah al-Aslamiyah. Saya Suwaibah al-Aslamiyah niki sama jamaah pembantu budak dari Abu Lahab. Dia minta barak, Abu Lahab anak semeton sogol. Mara itu satu cerita anak saudara anda lahir cemoh tak pendek? Cemoh sambil jamaah. Semenuan jua Abu Lahab dia minta cerita isi Suwaibah senang dia akan kelahiran bayi tadi yang namanya Muhammad. Si cemoh si bahagian sambil jamaah. Nabi bahasa sida yak hadiah nani sida bebas, tidak jadi pembantu, tidak lagi menjadi budak saya. Terlepas kemerdekaan isi Abu Lahab sami jamaah. Berkat apa? Berita yang disampaikan akan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah meninggal dunia Abu Lahab, saudara beliau yang namanya Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ngimpin ke malam sami jamaah. Berdait dalam mimpi, semeton Abu Lahab bermimpi pendait temili dalam kubur. Nabi ulin Abu Lahab, semenjak saya dimasukkan ke alam barzah, ke alam kubur, dari situlah saya disiksa terus, setiap waktu, setiap saat, kecuali hari Senin khuffifa annil azab, diringankan azab itu, diangkat azab tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Si kanden cemoh
Si kanden senang mendengar kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunasang tiang ingin mendengar makin. Pelungguh kira-kira cemoh apa pendek? Cemoh apa pendek? Lagu ni narak biru amat cemoh non. Masih bocong-bocong jamaah bin indik tahu. Si bocong si lelah nganti badai ke tiang. Tiang onek kedatang. Lagu niki sentenak si tuan guru. Pikir dia mai coba alangan kali niki. Ya ni baun kami mobil ni. Lo tedam tak nyopir tiang ni. Lagu dik bau tedam ternyata rak mobil le julu. Dia tak tahu kembi-kembi ni. Mun-mun jak motor payu kawih. Tiang mobil ni ke ton parkir. Jadi ampurayan dia ni telat saniki jadi tersengaja. Kenasa? Lagu tiang paham sampai jamaah lamun jam semeniki aran main siang. Lamun ibarat main bola niki jalan ni ditanggung ngone-ngone. Wah kira-kira meno dia. Nggih. Pandai nak belo lamun tiang je tenang baik. Tiang wikan tiang paham Pak Kades selalu acara sampai jamaah ia gawen tiang dik milih jadi kades. Ane beliau menjadi kades ane. Sama olahan bau dia datang 5-6 sekali dalam sejelum undangan. Lamun tiang jadi bau. Sami jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Karena itu beliau Abu Lahab diselamatkan oleh Allah, diringankan azab gara-gara cemoh si kelahiran baginda Rasulullah SAW. Musabih jamaah itu sandewah kafir ojuk nenek. Dia tuah menentang nenek, dia tuah yang milih mati saran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yakin tiang sami jamaah mustahil yang pelunggup sami yang ta'azam isi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Sami jamaah baginda Nabi tiang setiap kali membaca ayat-ayat azab, Pak Zainal, Pak Ahyar, setiap kali beliau membaca ayat-ayat azab, innahun rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala itu menyesatkan manusia. Atau di dalam ayat yang lain yang berkaitan dengan azab, in taghfir lahum in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka kanggum ya Allah. Kenapa? Itu adalah hambamu. Sami jamaah baginda Nabi setiap membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan azab nangis sobul air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu beliau menangis, berhenti membaca ayat azab, menangis terus. Sami jamaah, di saat beliau menangis itu, Nabi mun pikiran si baginda Nabi, yang beliau pikirkan, ya Allah, jangan-jangan umatku yang masuk di situ, jangan-jangan umatku yang diazab olehmu ya Allah. Itulah yang beliau pikirkan sami jamaah. Sehingga ero asik di saat beliau menangis seperti itu, Allah memerintahkan Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Jibril datang ujuk Nabi Muhammad. Kenapa beliau menangis walaupun Allah sudah tahu itu? Tanyakan kenapa Nabi Muhammad menangis setiap kali membaca ayat azab. Apa jawab Nabi baginda Rasulullah SAW? Ummati ya Allah. Yang beliau pikirkan niki sami jamaah ndek bijet, ndek anak jari, ndek bayi balok, ndek senina. Siapa yang beliau pikirkan? Tiang pelunggum sami sejari umat. Ya Allah, sabuk tangisi umat. Lamun cerita sami jamaah saya tengok dulu. Ande ni arah nabi-nabi doang. Marawi gempa misal. Menasa, lamun gempa kira-kira saya tengok dulu. Pak Kades kira-kira Pak Kades lamun arah nabi-nabi le deriki. Berayan doang mun ingat. Apalagi Pak Zainal ke Pak Zainal. Lamun itu sampai jamaah anak jarin mun tengok. Bayi balok dia tengok. Pada mana cerita lain niki Pak Kades.
Ndek lek driki lagu, ndek mohon maaf, ndek lek sigerongan. Arak ni ke tahun tiang. Arak cerita tiang demen jari kadus. Musa mau bantuan liki wa alihi wa ashabihi ajmain doang, mau unin. Protes batur arak ni terdet berkeluarga kerja kadus murid tua beta dengan apa-apa. Ya gawin Pak Kades baru bercerita dia nak menomeni makin ejat. Nunasa pokok saran bertiang. Dia apa ya baru ibu hamil ni? No, saran pokok bertiang doang membelek. Nunasa ane bertiang baik dulu. Karena saran untuk mendapatkan tadi bantuan ni kita termasuk tadi ada kerjasama dengan ini. Ane sakit bejulu ane. Kan menu bagade. Kayu nom sakit. Melen sakit. Parah, dah kan gratis. Bagade yang jaga timun dek melen dia. Sampai jamaah lamun cari itu kan menu dia. Saya mau pemau biasa arak hubungan, saya mau tebing biasa arak menomeni kan menu jari. Soal cari itu tunah kangen batur nunasa. Mohon maaf ya bahasa ulama ni kinenten tiang taronna saqad malu ila man indahu malu faman laisa lahu malu fa anhun nas qad malu. Cara dengan mangkin sampai jamah nggih. Lamun ya demen ojok batur, lamun ya tunah batur lakar, mun seraya on julu. Kira-kira apa yang mau leman ni? Apa yang mau lamun berbaturan kan cenia? Sehingga mohon maaf sampai jamaah, lamun dengan sugih luwe dari batur, luwe dengan kenal, luwe dengan tunah. Apalagi nak jadi kades sampai jamaah. Aneh. Ketua namanya Mumtawar Pak Kades pasti ni nara dengan Nawar Pak Kades paling ni. Lamun masih berdui jabatan sampai jamaah selaput dengan ngaku jadi semeto. Sampai jaga elek berdai. Wika alam niki padahal ni nara hubungan. Arak aja niki sopo bubuk tiang nguni dia anu endah papuk masih layak ya kancan mengkedek. Kembali soal masih sugih dengar. Masih berdui jabatan batur tetap peneng. Sila lagu lamun jelang batur tengok apa ni lamun itu miskin ada dengan undang aneh dia jawab-jawab bisa jamaah lagi lagu ni kita alhamdulillah ya tarik dia pejabat nara Pak Babin nara Babin Kamtibmas arak sajelang arak papah bagus waniki mbe anu ketua panitia ni solah niki arak dengan sesama jamaah mohon maaf yang mulut doang mun pelek-pelek setunda batur sak kena-kena lamun sak jelang kan ngepet elor masih dinara dengan ludah. Sampai jamaah ingat Maulid niki adalah harinya anak yatim kalau tiang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam niki adalah seseorang yang dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya gawin sampai jamaah yang ulungkum sami terpesanan isi baginda Nabi pada periak ojuk anak yatim, pada tunah kangen anak yatim. Lamun tetu maulid maka cintai anak yatim, sayangi anak yatim. Kenapa? Karena saya itu anak yatim. Lagu kadang-kadang kita lamun terwah kodek belek gubuk gih. Terwah kodek kan ni kinden belek-belek. Lamun anak yatim jadi terlengkak doa. Cara batur tu ndek ninti kita. Nunasa sangka ia bahasa Nabi mohon maaf sampai jamaah kemben pesaji niki dinarak kena makanan berembe-rembe kemai dinarak berkat bahasa Nabi. Kenapa? Karena hanya disantap dihidangkan kepada orang-orang yang kaya saja, tidak ada orang-orang miskin yang hadir di situ. Maka beliau katakan syarrut ta'ami ta'amul walimah yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara. Makanan sandinara kena, pesaji sandinara kena sampai jamaah, pesaji sampai pesaji sakta andangan isi dengan arak-arak doa, dengan sugih-sugih doa, dengan bagus-bagus doa, lagu giliran dengan sajelang dengan sandi arak din wah tunda. Lamun lidriki jande barang ni kenggih. InsyaAllah undang doa nggih, kita undang doa.
Ini sami jamaah. Sehingga den pelih sebenar. Lamun tiang pelunggum sami ruah, undang para pejabat di situ boleh, para ilmuwan boleh, tetapi biarlah ada juga di situ tempat untuk anak yatim, fakir miskin bersama-sama dengan orang yang hadir. Sami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mementingkan umatnya dibandingkan dirinya sendiri. Ya manik nenek baru dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah datang seorang rasul azizun, napi kenan azizun, al-'izz bermakna al-thiqal atau al-thaqil, berat. Beliau sendiri yang merasakan berat terhadap Nabi, ma'anittum, sesuatu yang menyusahkan tiang pelunggum sami. Ya gawin baginda Nabi niki perasa satu le dan milih seriuk pelunggum sami susah beribadah, tidak mau tiang pelunggum sami ngeremon gawe ibadah. Maka beliau berani pasang badan di hadapan Allah, berbicara, adin setekurangi, adin seteringani semua ibadah yang tiang pelunggum sami lakukan. Mana contohnya sami jamaah? Coba solat. Solat niki awal perintah Allah 50 kali sehari semalam. Nunazak. Kira-kira lamun 50 kali ya sembahyang sejelo semalam kuat. Ya jadi sekdes doang dia tak tahu gawe tugas. Cambi ya lalu neken doang sembahyang dulu. Baru selesai sembahyang malik, mupirat ya lalu neken doang masih dia tahu. Lunazat. Sehingga subhanallah sami jamaah, lamun 50 kali berat bagi tiang pelunggum sami, beliau menghadap Allah kembali. Setelah beliau mendapatkan saran dari Nabi Musa, beliau memberanikan diri menghadap Allah. Dikurangi jumlah rakaatnya, jumlah salatnya menjadi 5 kali. Supaya apa? Tiang pelunggum sami senang, bahagia, ndek ngeremon, ndek malas gawe ibadah saran sembahyang. Lagu kira-kira sami jamaah 5 waktu masih berat apa ndek? Dakan 5 doang masih luwek dengan sabergak nunazah. Luwek semeton jari. Kadang-kadang ngurus kecil doang din bau gawe sembahyang. Baru berdua kecil sami jamaah. Ndek man sak berdua bangkat luwek. Ndek man sak berdua malik wi tiang elek Samarinda. Ndek lomba kecil sami jamaah napi jagaran sama hal niki. Nggih, ni kadang-kadang itu repot. Lamun kecil mau turus sami jamaah dina ruan lelah. Arak jamaah yang pelunggum sami selalu ngeladen sami jamaah pihak luh angkat gesik, angkat batu dina ruan lelah. Mau kembali dimin Allahu Akbar mulalah lalu sila perasaan bayan elek kelemat bertugas nara bidak lelah lagu lemen ngebang musakit teke. Lamun nani musakit penang selapuan, ya Allah urusan nenek hanya 5 menit paling luwe sami jamaah, tapi kok kita masih beregak ini sami jamaah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai datang ke hadapan Allah supaya tiang pelunggum sami tidak merasa berat dalam ibadah. Termasuk niki yang terakhir, si pria kan beliau tipak pelunggum sami nggih. Ya pesan baginda Nabi termasuk ujuk tiang. Nabi pesan baginda Nabi, idza shallaitum bin nas falyukhaffif, terutama para imam. Ya pesan Nabi, imam, dia nak belo-belo entan baca ayat dalam sembahyang. Khusus untuk para imam, dia nak belo-belo lalu sembahyang. Lagu lamun sembahyang mesak jak belo-belo bentan, silahkan. Lunasa. Kenapa kita tidak boleh panjang-panjang kalau solat berjamaah? Fa inna fihi mudha'if was-saqim wal-kabir. Rata-rata makmum meniki ia bermasalah doa. Berun masalah saat sakit. Nunasa sekedik-kedik dia belo lalu entan ganjeng, mau sakit teke. Belo lalu entan jari baca ayat mulai penang sila. Wah bermasalah doa. Fa inna fihi mudha'if wah lemah.
Rata-rata imam sampai jamaah wah pensiun doa. Lamun ukuran pegawai je wah pensiun doa. Nuna sah jarang kan dak bajang-bajang, kekah-kekah. Nuna sah rata-rata desa pertama ni kita bermasalah doa. Saat pensiun wah kurang kepeng, kurang pendengah, kurang penyeriuk. Wal kabir aneh wah gedok kendah. Nuna sah wah toa wah ni kita wah macam mu'yan tak bilu-bilu dari imam sampai jamaah jerih lawan makmum. Nuna sah ya gawin dia ndek belo-belo lalu imam lagu lamun sida lamun sembahyang mesa ane belo-belo termasuk lamun ceramah ni kanggo belo-belo. Sami jamaah ya basan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda berdua ilmu sida khatib penceramah basan jelo Jumaat. Lamun ceramah jelo Jumaat dia ndek belo-belo lagu sembahyang beloan sekedik basan Nabi. Ya tanda alim dengan anu bahasa kembeen sampai jamaah lamun jelo Jumaat dikanggo belo-belo khutbah soal itu sampai jamaah lagi berembe-rembe kecigah baru tuwe selek balik tersurut isi jamaah bini terduduk di sisi sini lalu juk masjid kembeen lamun khutbah terbaca muka mai ya doang tan mai waya tak tedem nunasa la ilaha illallah. Apalagi no berselanggah barang meniki dia aneh. Coba arah dengan dia tedem nyekan khutbah. Coba angkat timun. Rata tedem dia. Ya gawen bahasa Nabi tanda alim dengan sebaca khutbah. Lamun khutbah singkat-singkat. Pira kenan singkat oleh pituk 10 menit nyandang sampai jamaah lagu sembahyang beluan sekedik. Ya gawen ta anjurang Nabi al-ghasyiyah kanci al-a'la. Kenapa beliau berpesan seperti itu? Si tunahan ojo pelunggum sami, si teperiak. Adim sak pelunggum sami beribadah sami jamaah dalam keadaan sukacita, ndek abot, ndek malas, ndek ngeremon melakukan ibadah. Kenapa? Karena prinsipnya ibadah itu harus dilakukan dalam penuh sukacita. Mawinan nikah sami jamaah nggih, enggak anu hengkah ngaturang niki manggil. Namun dah belo-belo apa guna ceramah baru buat bacaan dalil mun belo-belo lalu terpelau si batur dan dia satu kirim SMS si Pak Kadet kembali belo lalu no nun nah dia sabar menikah nggih wantah niki atur tiang sampai jamaah nggih uli waktu soal niki tiang nggih dia bau sak ngone-ngone ya telat tenda baru tiang jadi uli cukup pengiring barak meniki. Mudah-mudahan apa yang menjadi hikmah dari maulid Nabi SAW, kecintaan kita kepada beliau dengan kelahiran beliau itu akan menjadi syafaat bagi tiang pelunggum sami. Maka yang paling penting sami jamaah, jangan istilah bertepuk sebelah tangan. Baginda Nabi senang ojok pelungguh, senang kepada kita, cinta kepada kita, maka kita harus balas kecintaan baginda Nabi. Kita juga terus mencintai baginda Nabi. Bagaimana cara kita mencintainya? Sering-sering menyebut beliau, delek pada abot bersolawat. Itulah cara kita mengingat beliau. Dan yang kedua, hidupkan sunnah beliau sekecil apapun. Dia tahu seberat-berat, sebelek-belek, aneh sakode-kode, mberuan sakode-kode bahasa Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lamun pegawaian solah lain jamaah bini, jamaah laki gawe dedek pada abot bahasa Nabi, dakan kode, dakan kecil ibadah itu. Apa contohnya? Ulin dia tahu bersedekah isi kepeng, dia tahu bersedekah isi embung bangkat. Uli mana-mana kemos bahasa Nabi itu ya. Nabi kemos bayarnya. Apalagi barabasan Pak Kadet makin musim pilkada moden dek sadimin lain pilihan mod bocung bayu sila nggih enggak yang tak ngiring nggih. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.